Halo sahabat Bunda, perkenalkan nama saya Dr. Ariansa. Saya sebagai spesialis bedah digestif di Rumah Sakit Umum Bunda, Jakarta. Jadi biasanya kalau orang sakit batu empedu itu, biasanya dia nyeri di ulu hati dulu. Nyeri di ulu hati, kemudian dia menjalar ke punggung, ke belakang. Kadang-kadang suka samar dengan sakit mah pada umumnya. Oke. Jadi gejala pada batu empedu ini sifatnya sudah lama, biasanya jangka panjang, terjadi terus-menerus. Nah, pada saat terjadi serangan, dia nyeri sekali. Sebelum-sebelumnya dia cuma mengeluhkan mual-mual saja yang mungkin dikira seperti sakit mah saja. Betul, terutama pada wanita. Wanita itu memiliki hormon estrogen. Jadi pada saat pasien itu dengan masa kesuburan yang baik, hormon estrogennya cenderung meningkat dan cenderung terjadi batu empedu. Faktor resiko itu ada 4F, yaitu fat, female, 40, dan fertile. Terutama pada pasien dengan masa tubuh yang gemuk ya, kemudian wanita, usia subur, dan memiliki banyak anak. Itu sangat berpengaruh dengan munculnya batu empedu. Banyak cara untuk mendiagnosa adanya batu empedu dalam tubuh kita. Yang paling gampang adalah dengan USG. Dengan USG ini dapat ditentukan apakah ada penebalan kandung empedu, apakah ada batu di situ, ataukah ada radang di situ. Tentunya kita tidak mengenyampingkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain seperti CT scan, MRI yang lebih canggih yang tersedia di sini. Problem penyakit yang ditunda adalah apabila terjadi batu empedu, dia akan terjadi inflamasi yang terus-menerus, terjadi peradangan yang terus-menerus, radang hilang, dan ini tentunya akan memperparah keadaan penyakitnya. Biasanya pasien yang menunda-nunda batu kandung empedu akan diketemukan batunya akan menjadi lebih besar. Kemudian bisa terjadi nanah di situ, MPM gallbladder. Bahkan pada kasus-kasus yang ekstrim, pada kasus-kasus yang peradangan kronis bisa terjadi yang kita takutkan adalah kanker pada kandung empedu. Ada ukuran-ukuran batu empedu yang favorable, cenderung bisa sembuh atau bisa hilang gejalanya, ada yang tidak. Tentunya kita akan berhitung dengan ukuran batu empedu yang kita lihat di dalam USG. Apabila ukuran batu empedunya itu seperti pasir-pasir saja, mungkin masih ada tempat untuk kita berikan obat penghancur batu. Tetapi kalau dia sudah berbentuk batu atau dia ukurannya lebih besar daripada 0,5 cm, harus dilakukan tindakan operasi. Jadi di bedah digestif sendiri, untuk operasi batu kandung empedu itu ada dua sistem, yaitu open atau konvensional dan minimal invasif juga dibagi dua, yaitu bisa dengan laparoscopic surgery ataupun dengan robotic surgery. Ya, tentunya tidak ya. Yang diangkat adalah kandung empedu beserta batunya. Jadi kita tidak akan membiarkan cuma diambil batunya saja karena dia akan cenderung berulang. Robotik adalah sistem operasi minimal invasif. Memang mirip dengan laparoskopi, tetapi pada sistemnya memiliki gambaran image yang lebih baik, sehingga operasi bisa lebih teliti, perdarahan lebih sedikit. Tentunya juga dengan angka infeksi yang lebih sedikit dibandingkan tindakan laparoskopi. Karena pada pengerjaannya, surgeon atau ahli bedah itu tidak bersentuhan langsung dengan pasien dengan menggunakan tangan robot dan surgeon ada pada konsol. Tentunya nyeri akan sangat minimal karena manipulasi operasi itu sangat sedikit, di mana keunggulan dari robotic surgery adalah memiliki tangan-tangan robot yang memiliki tangan seperti tangan manusia. Jadi gerakannya sangat fisiologis, sangat smooth, sehingga output operasi menjadi lebih baik.
Untuk tindakan minimal invasif, baik itu laparoskopik maupun robotik, angka panjang lukanya itu hanya berkisar 0,5 cm sampai 0,8 cm, ataupun memang kalau diperlukan hanya 1 cm, yang tentunya secara estetik akan sangat baik dan setelah operasi biasanya tidak akan kelihatan. Setelah operasi bisa langsung berjalan, artinya tidak ada care khusus pada mobilisasi pasien, bahkan malah pasien di-push untuk langsung mobilisasi. Karena tidak ada perlukaan yang besar, tidak ada nyeri, dan tentunya dengan trauma yang minimal. Untuk rawat inap, pasien biasanya 24 jam sudah bisa langsung pulang, karena nyeri yang sangat minimal, kemudian komplikasi yang sangat sedikit. Oke sahabat Bunda, tentunya untuk kalian yang wanita, fat, female, 40, fertile, kemudian ada gejala nyeri ulu hati yang berulang, yang dianggap mah terus-menerus, mungkin sebaiknya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan USG atau ketemu dengan dokternya. Siapa tahu itu batu kandung empedu. Dan apabila itu memang batu kandung empedu, ya jangan khawatir, karena kita bisa melakukan tindakan operasi dengan sangat aman.